Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin, hadirin dan para penonton rahimakumullah. Kali ini kami akan membawakan materi tentang fikih dengan judul muqaddimah atau pembukaan. Menuntut ilmu berhukum wajib sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu berhukum wajib atas setiap muslim. Namun para ulama membedakan antara ilmu yang berhukum wajib ain dan ilmu yang berhukum wajib kifayah. Wajib ain artinya ilmu yang harus dipelajari oleh setiap muslim tanpa terkecuali dan tidak dapat diwakilkan. Sedangkan wajib kifayah yaitu ilmu yang harus dipelajari oleh setiap muslim, dan jika sudah ada yang sebagian mempelajarinya, maka gugurlah dosa umat muslim yang lainnya. Ulama juga berbeda pendapat tentang apa saja ilmu yang tergolong wajib ain dan ilmu apa saja yang tergolong wajib kifayah. Syekh Zainuddin Al-Malibari menyebutkan 3 ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dengan hukum wajib ain. Yaitu yang pertama ilmu fikih atau ilmu yang memperbaiki ibadah. Yang kedua ilmu tauhid, ilmu yang mempelajari atau memperbaiki akidah. Dan ilmu tasawuf atau ilmu yang membersihkan hati dan mensucikannya dari akhlak-akhlak tercela. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ilmu fikih mengikuti konsep dan rumusan dari salah satu 4 imam madhab, yaitu Imam Abu Hanifah atau An-Nu'man bin Thabit yang lahir tahun 80 Hijriah sampai 150 Hijriah. Kemudian Imam Malik bin Anas 93 Hijriah sampai 179 Hijriah. Imam Asy-Syafi'i atau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijriah sampai 204 Hijriah. Dan yang terakhir Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani tahun 164 Hijriah sampai 241 Hijriah. Sedangkan dalam ilmu tauhid mengikuti rumusan atau madhab dari Abu Hasan Al-Asy'ari atau Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dan dalam hal ilmu tasawuf mengikuti salah satu dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi atau Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Madhab di sini artinya sebuah jalan untuk mengetahui hukum yang memuat berbagai masalah. Mayoritas penduduk Indonesia menganut madhab Asy-Syafi'iyah dalam hal ibadah atau ilmu fikih. Fikih sendiri menurut bahasa adalah memahami atau mengerti akan sesuatu. Sedangkan menurut istilah Imam Asy-Syafi'i, ilmu fikih adalah mengetahui hukum-hukum syariat amaliyah yang dihasilkan dari dalil-dalil yang terperinci, atau mengetahui hukum-hukum syariat yang caranya dengan ijtihad. Sumber ilmu fikih yang disepakati ulama ada 4, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dan objek kajian fikih adalah fi'lul mukallafin atau perbuatan orang mukallaf, yaitu orang yang berakal dan sudah balik. Baik dalam hal mengerjakan sesuatu seperti sholat puasa, atau meninggalkan sesuatu seperti zina dan mencuri, atau memberi pilihan seperti makan, tidur dan lain-lain. Tujuan mempelajari ilmu fikih sendiri adalah sampai pada hukum yang parsial pada setiap perbuatan orang mukallaf. Hukum-hukum syariat adalah khitabullah atau hukum-hukum Allah yang bergantung dengan perbuatan-perbuatan mukallaf berupa tuntutan, pilihan, atau pembuatan. Sehingga hukum syariat nanti secara garis besar dibagi menjadi 2. Ini penting kita ketahui di awal, karena nanti ketika kita mempelajari ilmu fikih, istilah-istilah ini akan muncul. Pertama, hukum syariat taklifi atau tuntutan. Hukum jenis ini dibagi 5. Ada ijab, ada nadab, tahrim, karoha, dan ibahah. Ijab sendiri adalah hukum Allah yang menuntut untuk mengerjakan sesuatu dengan tuntutan yang ketat. Sedangkan wajib adalah sesuatu yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala atau jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Contohnya sholat 5 waktu.
Yang kedua, nadab adalah hukum Allah yang menuntut untuk mengerjakan sesuatu dengan tuntutan yang tidak ketat. Padanannya adalah atau konsekuensinya adalah mandub, sunnah atau mustahab, yaitu sesuatu yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa, seperti sholat tahajud. Tahrim, yaitu hukum Allah yang menuntut untuk meninggalkan sesuatu dengan tuntutan yang ketat. Sedangkan haram adalah sesuatu yang jika dikerjakan akan mendapatkan dosa dan jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Contoh berzina. Dan yang keempat, karoha adalah hukum Allah yang menuntut untuk meninggalkan sesuatu dengan tuntutan yang tidak ketat. Padanannya makruh adalah sesuatu yang jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala dan jika dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Contohnya merokok, ya, menurut sebagian ulama. Kemudian yang kelima, ibahah, yaitu hukum Allah yang menunjukkan pilihan untuk mengerjakan atau meninggalkan sesuatu. Mubah adalah sesuatu yang jika dikerjakan atau ditinggalkan tidak mendapatkan pahala ataupun dosa. Contoh makan, minum, dan lain sebagainya. Sedangkan hukum yang kedua adalah wad'i atau pembuatan, dasar pembuatan. Menurut kesepakatan ulama, hukum wad'i ini ada 5, yaitu sebab atau ilat, kemudian syarat, kemudian mane atau penghalang, kemudian sah dan batal. Istilah-istilah ini nanti akan muncul di hukum-hukum fikih selanjutnya, di bab fikih selanjutnya. Sebab atau ilat adalah sesuatu yang keberadaannya nanti akan mewajibkan adanya suatu hukum. Dan ketiadaannya juga tidak akan menetapkan adanya suatu hukum. Contohnya masuknya waktu sholat, itu menjadi sebab adanya kewajiban hukum melaksanakan sholat. Yang kedua, syarat. Syarat itu sesuatu yang ketiadaannya nanti tidak akan menetapkan adanya hukum. Namun keberadaannya belum tentu nanti menetapkan adanya hukum. Dalam definisi lain dijelaskan syarat itu sesuatu yang menjadi penentu sah atau tidaknya suatu pekerjaan, namun tidak termasuk pekerjaan tersebut. Contoh syarat ini adalah kesucian, ya, dalam hal kesucian ketika sholat. Kemudian yang ketiga adalah mane atau penghalang, yaitu sesuatu yang keberadaannya nanti meniadakan suatu hukum, namun ketiadaannya belum tentu menetapkan adanya hukum. Contoh membunuh itu kan merupakan penghalang untuk mendapatkan warisan. Kemudian yang keempat, sah. Sah ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan terselenggaranya suatu perbuatan. Perbuatan itu sudah selesai dan telah dihitung atau dianggap gugur, sehingga tidak dituntut untuk mengulanginya lagi. Namun batal, istilah yang kelima, ya, wad'i yang kelima adalah batal, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan terselenggaranya suatu perbuatan sudah selesai, namun tidak dianggap atau tidak dihitung, sehingga nanti akan dituntut untuk mengulanginya lagi. Di samping 5 hukum wad'i yang disepakati ulama tadi, ada lagi hukum yang disebut sebagai azimah dan rukhsah. Azimah ini hukum asli yang telah tetap dengan dalil syarak karena adanya sebab dan tidak ada faktor eksternal lain. Sedangkan rukhsah, hukum asli yang telah berpindah pada hukum yang lebih ringan, namun tetap adanya sebab dan disertai adanya faktor eksternal. Ilmu fikih ini penting untuk kita pelajari karena ada beberapa hal alasan. Yang pertama, ilmu fikih ini berdasarkan wahyu ilahi, baik berupa Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang kedua, ilmu fikih ini mengandung semua aspek kehidupan manusia, baik ibadah maupun sosial ada dalam ilmu fikih. Yang ketiga, dengan mempelajari ilmu fikih kita dapat membedakan yang halal dan yang haram. Dan yang keempat ini, ilmu fikih juga mempunyai hubungan yang sangat erat dengan akhlak atau tingkah laku manusia. Yang kelima, ilmu fikih ini mempunyai konsekuensi ukhrawi. Dalam hal sholat contohnya, ketika kita tidak tahu ilmu fikihnya sholat, akan konsekuensi ukhrawi yang kita terima, seperti sholat yang tidak sah, sholat yang tidak dianggap, ya, nanti akan mempunyai konsekuensi ukhrawi. Yang keenam, ilmu fikih ini mengandung kemaslahatan pribadi maupun masyarakat luas, sehingga manfaatnya banyak sekali. Yang ketujuh, ilmu fikih ini adalah ilmu yang konsisten,
tidak berubah dan akan selalu relevan untuk diamalkan sepanjang zaman. Jadi ilmunya ini selalu relevan, dibahas kapan saja akan selalu ada, akan selalu bisa menjawab tantangan zaman. Yang kedelapan, dengan ilmu fikih seseorang nanti akan dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, cukup sekian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.